Halo Tribuners, hari ini Tribun Lampung Wiki bakalan wawancara dengan klub nonton. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan koordinatornya, yaitu Nada Bonang. Halo Nada. Halo Kak Kiki. Nada, bisa diceritain nggak sih ke Tribuners sekalian, klub nonton itu apa? Kalau kita ngomongin klub nonton sih, kita bisa bilang kalau kita tuh bentuknya komunitas. Tidak ada keterikatan, semuanya jalan happy-happy. Dan kita fokusnya lebih memang ke arah film. Tapi bukan ke arah produksi ya, karena kan banyak juga komunitas-komunitas di Lampung yang mengarah ke produksi film. Kita lebih mengarah ke eksibisi atau pemutaran penayangan film dan juga literasi. Oke, jadi ada dua itu ya fokusnya ya? Eksibisi sama literasi. Oke. Nah, itu jadi kegiatan utamakah di klub nonton atau gimana? Yap, kegiatan utama karena kita sebenarnya ada sub komunitasnya juga untuk produksi. Tapi kalau untuk komunitas klub nonton sendiri itu memang kegiatan utama kita adalah memutarkan film, berdiskusi. Nah, itu sarana literasinya berdiskusi. Lalu kemudian kalau misalnya memang ada kesempatan untuk mengadakan workshop, karena itu juga bagian dari literasi, kita juga mengadakan workshop. Tapi memang kegiatan utama kita ya memutarkan film sambil berdiskusi setelahnya. Oke, siap. Keren banget ya. Terus itu didirikannya tahun berapa? Alhamdulillah ini udah jalan ke tahun ke-8 ya, karena kan klub nonton sendiri sudah berdiri sejak tahun 2012. Waktu itu masih dipegang sama Mas Aji Aditya. Barangkali ada yang tahu, Mas Aji Aditya itu kan filmmaker dari Lampung. Yang filmnya alhamdulillah pernah tembus ke Hana International Film Festival tahun 2016. Nah, setelah dia memang beliau lebih berfokus ke arah produksi film. Kemudian dia semacam apa ya, kita kan anak-anak muridnya nih ya, yang pernah berlatih sama dia, mengetahui wawasan film dari dia gitu. Aku titip dong, aku pengennya sih di Lampung itu tetap berjalan loh kegiatan literasi filmnya, eksibisi filmnya. Sebab gerbang utama sebelum kita membuat film itu adalah kita punya wawasan dulu terhadap film. Sama aja kayak kita sebelum menulis sebuah novel atau cerpen, kita harus baca dulu. Sama, kita mau bikin film, kita harus nonton dulu dan tahu dulu ya. Iya, dan film-film Indonesia itu banyak banget yang tidak terdistribusikan dengan merata. Film-film Indonesia yang mungkin punya modal besar kayak film-film punyanya raksasa film itu yang kita tidak perlu sebut ya PH-nya. Udah pada tahu semuanya. Mereka punya uang yang besar punya uang yang banyak untuk bisa masukin filmnya ke bioskop sehingga banyak yang bisa nonton. Tapi gimana dengan film festival Indonesia gitu? Film-film festival Indonesia yang mungkin ke luar negeri diapresiasi, tapi di dalam Indonesia sendiri kita nggak tahu filmnya apa sih, kok bisa sih menang dan lain-lain. Nah, kita alhamdulillah ya kita bisa menjadi jembatan gitu untuk teman-teman di Lampung yang pengen nonton film-film seperti itu, yang butuh referensi film seperti itu, kita bisa jadi jembatannya untuk memutarkan. Oh gitu. Tadi kalau misalkan untuk pendirinya sendiri Kak Aji itu namanya ya? Aji. Oke. Terus kan itu ada pemutaran film juga gitu, dan film-film seperti apa sih konkretnya gitu yang biasanya diputar sama klub nonton? Kalau kita punya kayak semacam segmentasi tersendiri ya, segmented gitu, film-filmnya segmented gitu. Dan film-filmnya itu dalam kualitinya itu kita ngomongin film-film kualitas baik. Nah, baik ini dalam artian film-film yang memang dapat penghargaan atau misalnya kita menilai itu film patut diapresiasi. Misalnya film-filmnya Mas Gari Nugroho, filmnya Mbak Kamila Andini, Andi Friska, terus abis itu film-filmnya Yosef Angginun, BW Purbanegara, Ismail Basbet. Itu adalah nama-nama sutradara dan misalnya di OP atau apa gitu yang mereka itu sebenarnya filmnya sangat bagus. Diapresiasi di festival-festival dunia, tapi nggak punya ruang di Indonesia buat gitu. Sebenarnya ada, yaitu komunitas-komunitas itu di seluruh Indonesia kan berjejaring tuh ya. Nah, di Lampung nggak punya ruang. Nah, kita melakukannya itu. Jadi bosan juga ya buat Lampung. Alhamdulillahnya kan dengan begitu kan teman-teman Lampung bisa tahu kenapa sih tuh film bisa masuk ke internasional, kenapa sih kita jadi tahu ternyata komposisi gambarnya disukai oleh orang-orang Europe, orang-orang Amerika dan lain-lain bisa diapresiasi dan begini nih isunya tuh yang begini nih gitu. Jadi kan kita juga dari Lampung, teman-teman yang bikin film bisa mulai melakukan penilaian dan perubahan terhadap karya-karya kita juga gitu. Kalau misalnya mau dapat menang di sini ini kuncinya gini. Gitu. Sebenarnya tujuannya begitu sih. Tapi kalau misalnya yang didapatkan bagaimana itu kan faktor-faktornya banyak.
Tapi ya tujuan awalnya tuh kayak gitu gitu ya. Oke. Terus sempet apa terinspirasi gitu nggak sih dari komunitas-komunitas yang ada di mana gitu di luar Lampung mungkin gitu untuk pembentukan dari klub nonton ini? Kalau aku sih kalau pembentukan awal ya mungkin Mas Aji dulu terinspirasi dari teman-teman Jogja ya, aku kurang paham juga karena kan memang di Jogja itu bener-bener keterikatannya itu kuat banget ya antar satu komunitas dengan home production dengan teman-teman publicis itu memang keterikatannya kuat banget gitu. Non ekonomik banget lah ya, maksudnya kayak ekonomi non-profit itu gitu ya. non-profit itu kedua lah ya, unsur ekonomi, profit dan lain-lain itu kedua gitu. Mereka lebih mengutamakan keseragaman dan keterikatan keluarganya gitu. Nah mungkin barangkali dari situ. Kalau aku secara pribadi setelah yang dititahkan oleh Mas Aji gitu sejak tahun 2017 itu kita teman-teman klub nonton lebih mengarah kepada lebih apa ya, kita ngelihatnya justru malah kita merasa senang gitu ngeliat komunitas-komunitas di Jogja, Bandung, Jakarta yang mereka tujuannya memang literate gitu, meliterate. Jadi kita memang tujuan awalnya ke situ. Ada mungkin beberapa komunitas yang di ini kita ya, komunitas dari Purbalingga tuh kalau nggak salah ya, aku lupa namanya apa ya. Itu mereka tuh bisa sampai bikin Purbalingga tuh jadi ekosistem perfilmannya bagus banget. Dan itu Mas Dimas Desarna orangnya, itu keren banget gitu. Bahkan mereka sekarang udah punya bioskop Gerimis Bubar ya. Gerimis Misbar, bioskop Misbar yang Gerimis Bubar gitu. Dan mereka juga sering banget ngadain namanya pemutaran layar tancepan keliling-keliling desa. Itu sih sebenarnya yang menurut kami sih salah satu komunitas yang menjadi inspirasi banget buat kita, ya. gitu ya. Meskipun sampai saat ini kita belum bisa melakukan banyak hal seperti mereka kayak keliling-keliling karena sulit dana, terus habis itu belum punya seluruh mapping dari teman-teman yang ada di Lampung, penggiat film yang ada di Lampung. Masih dalam proses mapping sih, kita memang mapping butuh waktu yang lama, tapi sembari mapping itu kita juga datang kemarin sempat ke Liwa juga. Gitu. Nah terus tadi kan udah dijelasin juga kalau misalkan emang kegiatan yang ada di klub nonton itu eksibisi sama literasi gitu. Nah ini kegiatan ini rutinkah dilakukannya atau gimana? Alhamdulillah kita bisa per bulan tuh bisa ada kegiatan gitu, meskipun ada yang misalnya kita yang mengadakan sendiri atau misalnya kita diajak kerjasama oleh pihak lain gitu, itu ada kegiatannya. Dan sekarang kita memang lagi inisiasi sebuah program namanya Klub Nonton Movie Night, dan itu memang setiap bulan itu akan kita adakan, itu khusus untuk film-film anak-anak Lampung. Jadi kita akan buka ruang diskusi sekaligus pemutaran film, mereka memutarkan film mereka, lalu kemudian akan kita diskusikan sebenarnya kurangnya di mana sih, apa sih yang harus kita lakuin gitu supaya supaya yang film menjadi lebih baik. Atau kita juga sambil mapping nih, kira-kira kebutuhan anak-anak di Lampung apa sih, workshop apa sih yang dibutuhin, nanti kita akan usahakan untuk coba mengadakan. Memfasilitasi gitu ya. Dan itu kan berarti akan dilakukan, berarti belum dong? Sudah bulan ini. Karena kalau misalnya konsep yang Movie Night sendiri sebenarnya sudah pernah dilakukan tahun 2018. Namanya Bulan Apresiasi Film. Konsepnya sama, tapi kita sekarang menjadikan karena ngelihat kayaknya film-film anak komunitas di Lampung ini terlalu banyak untuk ditampung dalam satu bulan. Jadi kita bagi ke jadi per bulan. Gitu, karena banyak banget ternyata. Banyak banget. Terus kalau misalkan yang bagian literasi gitu, itu kan kalau nggak salah ada diskusi juga gitu ya. Nah itu kalau untuk pembicaranya atau pematerinya itu gimana? Dari klub nonton sendiri kah atau nggak sendirian, karena ada beberapa stakeholder juga yang bisa kerja sama-sama kita, terutama dari Dewan Kesenian Lampung yang ada Abang Dede Safara, ada Bang Herman Sagea gitu kan, yang memang sudah lebih lama mungkin dari kita tuh untuk urusan film ya. Lebih membuat Bang Dede pun dia adalah lulusan dari IKJ gitu ya, memang memahami seluk-beluknya banget. Kita pembicaranya banyak nih, ada dari mereka yang praktisi film. Terus kan kita juga nggak ngebahas cuma film doang nih ya. Ini kita kalau mau bikin film tuh kita harus brainstorming nih soal isu apa sih mau kita bahas. Kita juga ngajakin kerjasama orang-orang yang memang berhubungan dengan isu tersebut. Misalnya kemarin kita ngomongin tahun 2018 ngomongin filmnya Mbak Kamila Andini, dan tahun 2020 kemarin ngomongin filmnya Mas Yosef Andinun. Isunya tentang perempuan nih. Kita ngajak kerjasama lembaga advokasi perempuan damai. Jadi kita bongkar abis tuh isu perempuannya tuh, kira-kira bisa nggak sih jadi inspirasi nih teman-teman di Lampung ada masalah apa gitu. Itu bisa tuh difilmin, tapi memang butuh pekerjaan ekstra buat kita, risetnya, kemudian menyesuaikan pendanaannya dan lain-lain. Barangkali juga ntar lembaga advokasi perempuan damar mau memfasilitasi misalnya, atau misalnya bisa menjadi jembatan kita untuk ke lembaga-lembaga yang bisa memfasilitasi. Misalnya kayak
dinas pemberdayaan perempuan dan anak mau memfasilitasi gitu. Atau kalau misalnya kalau dari DKL bisa kita berhubungan dengan dinas pariwisata gitu. Kita juga punya link ke sana gitu. Berarti narasumbernya tuh bisa dari mana aja gitu ya, yang kira-kira kompeten di bidang itu. Iya, tergantung konteks filmnya juga. Dan itu kalau misalkan untuk pemutaran gitu atau bagian literasi itu dibuat per tema gitu kah atau gimana? Kita tematiknya itu lebih ke arah film ini ngomongin tentang apa sih, itu sih yang menjadi kunci kita. Atau misalnya siapa sih si tokoh yang bikin filmnya ini gitu. Kalau kemarin kan kayak kalau kita konsepnya fokus on, misal fokus on itu adalah sutradaranya ini yang jadi fokus utamanya nih, ya kita bongkar tentang sutradaranya gitu. Atau waktu itu kita sempat datang, kita sosialisasi soal Akatara. Akatara itu adalah forum finance seluruh Indonesia yang menampung proposal-proposal pembuatan film yang menarik, kemudian dipertemukan dengan investor-investornya. Waktu itu Mbak Vivian Idris itu adalah ini chiefnya si Akatara nih ya, orang atasnya Akatara nih. Waktu itu mampir ke Lampung, dia pengen ngasih tahu nih kepada orang-orang nih bahwa ada loh sebenarnya, tapi nggak bisa sembarangan, lu harus punya kualitas dulu baru bisa masuk ke sini. Beliau datang ke Lampung minta tolong nih sama kita H-1, minta tolong, sumpah itu parah banget. Mbak, maaf ya Mbak. Kita langsung, oke, kita kumpulin masanya gimana nih? Oke, ini kalau misalnya lu pengen tahu caranya dapat finance dari orang-orang, dapat diinvest sama orang, lu bakal harus datang ke acara ini. Dengan iming-iming begitu datang dong rame dah, ya kan? Datang rame tuh kan. Nah, yang kayak gitu sih kita tematik-tematiknya yang pasti berhubungan dengan perfilman. Perfilman gitu. Tapi ya berganti-ganti gitu ya. Iya, berganti-ganti. Oke, terus kalau misalkan kita nih pengen ikutan gitu, Tribuners pengen ikutan acara nonton barengnya dari Klub Nonton itu, apakah harus gabung dulu jadi member gitu atau emang terbuka aja buat umum? No, kita buka buat umum dong. Masa kita mau membatasi nih ya? Karena member sendiri sih menurut kita lebih banyak ke ngomongin kalau misalnya kita tuh Klub Nonton tuh pengurusnya gitu. Tapi kalau member menurutku semua yang suka film itu member Klub Nonton. Oh gitu. Kalau misalnya datang ke acara Klub Nonton ya berarti kamu mau member Klub Nonton. Gitu. Kita bilangnya gitu. Dan kita memang ada sih sebenarnya grup yang memang menggabungkan banyak teman-teman yang biasa datang ke acara Klub Nonton itu kita selalu invite gitu. Jadi kalau misalnya ada info terbaru mau nonton atau apa, selalu kita bagi ke sana. Atau ada info lomba film di mana-mana, festival film, kita kasih ke sana. Dan kita share juga di Instagram kita di @klub.nonton. Di situ juga kita selalu sharing soal info-info gitu. Berarti emang nggak terbatas buat anak-anak Klub Nonton aja ya, tapi emang terbuka banget buat semua orang gitu. Oke. Nah, itu tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Nada. Thank you banget Nada atas waktunya. Thank you Kak Kiki. Oke, buat Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk like video ini, komen dan juga subscribe ya. Bye. Bye.